Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Felix Purwo dan itu adalah teman saya, Shanas. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang final project kami untuk kewirausahaan, yaitu kami berencana membuat kantin atau food court yang kami akan namakan kantin MDN. Bukan momen kayak geser dan kayak normal, tapi kantin makan dengan nyaman. Oke, next slide. Ya, ini adalah profil kami. Next. Nah, ini food court dengan konsep makan enak, suasana nyaman, dan harga bersahabat. Itu adalah pilihan kami untuk final project. Next, di manakah food court ini terletak? Di mananya ini termasuk menjadi bagian dari mengapa kita memilih final project ini. Jadi seperti yang digambar, itu adalah Alfamart yang kontraknya sudah habis. Jadi gedungnya itu menganggur, jadi available dan secara struktur masih kokoh dan lain-lain hanya butuh renovasi ringan untuk kami alih fungsikan menjadi food court. Letaknya dari Jalan Dharma Wangsa nomor 72 Surabaya. Next. Nah, untuk pemetaan lokasi, kantinnya berada di sini. Nah, kenapa eh, kami memilih untuk food court? Karena seperti yang bisa dilihat, kita dekat dengan sumber keramaian, yaitu di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Lalu juga tepat di seberang Universitas Erlangga Kampus B, yaitu kampus hukum. Next. Next. Background dan alasan pemilihan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sekitar kawasan Universitas Erlangga atau UNER, Surabaya, terdapat ribuan mahasiswa, dosen, dan staf yang setiap harinya ya pastinya membutuhkan tempat makan yang nyaman. Nggak cuma nyaman, terjangkau, dan bervariasi juga. Namun, banyak dari tempat makan yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ini, baik dari segi kenyamanan tempat, kualitas, kebersihan, maupun suasana yang mendukung untuk bersantai atau mengerjakan tugas. Next. Ya, untuk potensi pasar, seperti yang bisa dilihat tadi di gambar awal, lokasi gedung yang berada di pinggir jalan besar atau jalan utama, lalu sudah memiliki akses parkir yang memadai, lalu berada di tengah kawasan padat mahasiswa dan pekerja. Next. Ya, hal ini menjadikan usaha yang kami lakukan ini sangat potensial yang dimana banyak konsumen mencari makanan yang terjangkau, bervariasi, nyaman konsumsi di tempat. Next. Baik, izin menjelaskan mengenai target konsumen. Jadi target konsumen dalam food court yang bakal kami rintis adalah yang pertama dari segi konsumen penyewa booth-nya itu sendiri. Yang pertama dari pemilik usaha F&B skala kecil ataupun UMKM kuliner, lalu ada pelaku usaha franchise makanan dan minuman lokal, brand kuliner baru yang ingin menguji pasar, dan food startup lokal. Berikut ini adalah empat target yang sekiranya menjadi target utama kami dalam target konsumen dalam segi penyewa booth-nya itu sendiri. Selanjutnya dari segi konsumen dan atau pembeli makanan. Yang pertama target kami adalah mahasiswa dari UNAIR, Universitas Airlangga, lalu penghuni kos di sekitar lokasi food court. Yang ketiga tenaga kesehatan atau karyawan di RSUD Dr. Sutomo, dan yang terakhir karyawan perkantoran dan masyarakat umum di sekitar area. Selanjutnya adalah inovasi ide. Apa yang membedakan food court kami itu berbeda dengan food court lainnya? Jadi, inovasi dan keunikan usaha yang akan kami miliki. Yang pertama dari desain booth standar dari pengelola. Kami memiliki planning, memiliki kualitas tinggi dan estetik, itu merupakan ciri utama dari food court yang akan kami bangun. Selanjutnya sistem pencahayaan booth yang memadai, slot untuk memasukkan banner atau judul booth-nya itu sendiri. Selanjutnya suasana tempat makan yang nyaman itu merupakan suatu poin yang penting karena food court itu sejatinya adalah tempat makan yang harusnya nyaman dan bisa diterima oleh semua orang. Selanjutnya ada penerangan yang hangat, meja dan kursi yang berkualitas, kebersihan yang terjaga, dan musik latar dan ambience yang mendukung untuk interaksi sosial. Selanjutnya dari konsep all-in-one kuliner lokal. Jadi satu food court itu memiliki konsep semua untuk satu untuk kuliner lokal. Jadi makanannya itu bersifat lokal dan bisa dinikmati oleh semua konsumen yang akan datang ke food court kami. Selanjutnya dari rencana pelaksanaan. Jadi ada empat poin yang bakal kami memiliki rencana pelaksanaan dari food court ini. Yang pertama fase legalitas, renovasi, pemasaran, dan pengembangan. Yang pertama renovasi dan persiapan. Jadi yang pertama ada renovasi interior, dari segi dalamnya ada lighting, pembagian sekat, pemasangan kipas, AC dan exhaust-nya. Lalu yang kedua adalah eksterior seperti parkiran, kanopi, papan nama, dan dan sebagainya. Yang ketiga ada penambahan furnitur seperti meja, kursi, pengunjung, dekorasi, signage tinan, dan sebagainya. Selanjutnya dari fase legalitasnya. Yang pertama pengurusan izin usaha dan operasional ke dinas yang terkait. Lalu
fase selanjutnya adalah perancangan perancangan sistem kontrak sewa booth yang lebih transparan dan fleksibel. Dan yang terakhir, pembuatan brand dan identitas bisnis secara profesional. Lalu dari segi operasionalnya, kami memiliki pemasaran lowongan sewa booth, yaitu dari Facebook, OLX, Instagram, dan komunitas UMKM di sekitaran Jawa Timur dan sebagainya. Selanjutnya ada rekrutmen pegawai cleaning service dan maintenance. Lalu yang terakhir adalah manajemen fasilitas, kebersihan keamanan, kebersihan toilet umum, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah fase pengembangan, yaitu yang pertama program loyalty pengunjung seperti stem card dan diskon. Jadi ini sifatnya itu membuat para pengunjung itu lebih betah terhadap food court yang akan kami bangun. Yang kedua ada pengadaan event reguler seperti live musik mingguan, bazar komunitas, dan tinem promo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix. Baik, untuk strategi pemasaran, untuk promosi digital, yang dimaksud promosi adalah untuk mencari eh, penyewa, penyewa booth, dan juga sekalian mencari konsumen, yaitu semisal mahasiswa atau warga-warga sekitar yang ingin mencari makan gitu. Jadi secara primer kami menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp status, seperti menu tenan hari ini, promo spesial, review dari pengunjung, video pendek tentang suasana food court, lalu kerjasama dengan influencer lokal atau kampus yang secara tidak langsung pasti akan mengundang orang untuk penasaran untuk melihat kantin kami. Next. Ya, kami juga bisa menggunakan strategi seperti promo soft opening dan grand opening, diskon spesial untuk 100 pengunjung pertama, semisal, lalu untuk program loyalty atau student friendly, lalu promosi offline dan collab dengan kampus. Next. Ya, untuk bagian lampiran ini adalah logo yang kami buat. Mungkin nanti bisa direalisasikan dalam bentuk banner atau mungkin sign sign yang dipasang di bagian atas begitu. Next. Nah, ini secara singkat kami telah membuat layout untuk food court yang kami rencanakan. Jadi uh, konteksnya adalah di bagian bawah adalah bagian jalannya, lalu itu ada parking area cukup untuk sekitar 20 motor. Lalu di bagian tengah adalah tempat untuk makan, sudah kami sediakan juga. Lalu begitu juga dengan stand-stand atau rombongnya. Nah, lalu untuk ada toilet di atas, ada maintenance, storage, dan cleaning service area. Karena cleaning service akan dibutuhkan hampir 24 jam di sana, sekalian untuk menjaga food court-nya, begitu ketika tutup. Itu di bagian kanan dan kiri juga ada uh, stand-standnya yang kami maksud. Jadi, sekali lagi kami bukan untuk menjual makanan, namun kami adalah menyewakan tempat, begitu. Next, untuk lebih detail adalah bagian stand-nya. Nah, sudah kami desain secara sederhana, sekitar 2 kali 2,25 meter eh, dimensinya. Untuk rombongnya 150 cm kali 60 cm, tingginya sekitar 2 meter. Lalu di setiap stand kami rencana sudah menambahkan sink atau tempat untuk eh, mencuci. Begitu juga dengan rombong dan partisi untuk dari stand satu dengan stand lainnya. Ini adalah yang membuat kami menonjol atau strength kami. Karena jika dibandingkan dengan mungkin food court lainnya atau tempat jualan lainnya, tidak menyediakan rombong atau wastafel sehingga membuat para UMKM atau mungkin yang pihak yang ingin berjualan F&B itu harus memikirkan untuk membeli rombong begitu. Sedangkan di sini kami sudah sediakan secara lengkap juga. Untuk desain rombongnya sendiri, next. Ya, ini secara sederhana ya. Jadi sudah kami sediakan seperti ini sehingga mereka bisa memasang banner atau memasang iklan-iklan mereka di bagian depan atau bagian atas juga. Next. Ya, ini adalah contoh untuk pemasaran kami di bagian Instagram. Kami juga akan menggunakan paid promote sehingga bisa mengambil lebih banyak audiens yang memang ingin mencari tempat untuk berjualan F&B. Tidak hanya Instagram, kami juga akan menggunakan Facebook Marketplace dan juga OLX yang memang terbukti selama ini paling efektif begitu. Next. Ya, sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.